Ya, jadi saya Michael Jonathan Hermawan, NIM 67 2021 69, akan mempresentasikan mengenai algoritma Vivo. Vivo itu disebut juga first in first out. Algoritma Vivo merupakan algoritma paling sederhana. Sesuai namanya, prinsip dari algoritma ini adalah seperti prinsip antrian. Halaman yang masuk lebih dulu akan keluar lebih dulu juga. Nah, di sini kita akan mencoba memahami seperti apa algoritma Vivo tersebut. Nah, di sini ada 3 frame, lalu di sini ada page atau halaman yang nanti akan di load ke dalam frame-frame tersebut yang kosong. Sesuai namanya tadi, di sini page yang 0 ini akan di load di frame ke 0. Lalu karena di page selanjutnya atau page 1 ini frame 1 dan 2 masih kosong, maka akan diisi oleh page selanjutnya ini. Begitu juga selanjutnya, karena di sini frame 2 masih kosong, maka bisa langsung diisi dengan angka 2. Nah, di sini ada angka 3. Angka 3 ini karena ketiga frame tadi sudah penuh, sudah terisi semua 0, 1, 2, maka yang akan digantikan adalah halaman yang paling pertama masuk atau yang paling lama di load di memori. Nah, di sini kita tinggal lihat, di sini 0 sudah masuk 3 kali, lalu 1 sudah di load 2 kali di frame 1, dan 2 baru di load sekali. Berarti otomatis yang akan digantikan atau di swap out adalah 0 pada frame ke 0. Sini 3 dimasukkan, lalu di frame 1 masih tetap sama, yaitu 1 dan 2. Nah, di selanjutnya lagi ini 0 mau masuk lagi, artinya harus ada yang di swap out. Seperti prinsipnya tadi adalah page yang sudah di load paling lama akan digantikan oleh page yang baru. Nah, di sini yang paling lama, karena ini baru saja diganti dengan 3, maka yang paling lama adalah 1, maka 1 nanti akan digantikan dengan 0 dan 2 tetap ada di situ. Nah, mengikuti prinsip itu tadi, kita langsung isi aja sesuai prinsip yang tadi. Di sini 1, lalu yang paling lama adalah page 2 ini sudah di load dari sini, maka bakal digantikan dengan 1. Di sini lagi 3 gantikan 4, 0, 1. Lalu di sini 0. Lah, karena 0 ini sudah di load di sini atau dia tidak perlu melakukan swap in dan swap out, maka ini dinamakan hit. Hit itu artinya semua data yang diperlukan itu sudah ada gitu, sudah di load di memori. Nah, sedangkan yang ini tadi, misalkan di sini masih ada ruang kosong memori, maka ini disebut backfold. Nah, di sini kan sudah terisi semua, tetapi ini baru saja dimasukkan gitu. Tadinya 2 ini belum di load, maka tetap dinyatakan backfold. Nah, di selanjutnya 3 ini belum ada di frame-frame dari frame 0, frame 1 dan frame 2, 3 ini belum di load gitu. Otomatis dia tetap dinyatakan backfold, harus di load terlebih dahulu. Nah, di sini masih sama karena 0-nya belum di load di frame 0, 1 dan 2, maka dia harus di swap in swap out, maka itu dinyatakan backfold. Ini juga. Nah, ini selanjutnya lagi. Nah, ini masih sama 401 karena 1 di sini sudah di load di memori di frame kedua,
otomatis dia hit lagi. Nah seperti itu seterusnya. Ini digantikan 2 1, ini 4, ini 2, ini 3, ini 4, ini 2, ini 3, ini maka hit karena di sini sama ya, 4 2 3 4 2 3, atau 4-nya sudah di load di dalam memori. Nah seperti yang di bawah ini, sebenarnya ini kunci jawabannya. Nah dari sini tadi kita bisa ngitung efisiensi dari algoritma Vivo tersebut. Nah ada number of peg fault, itu jumlah total peg fault yang mana harus pergantian swipe in dan swipe out itu terjadi, maupun keadaan frame masih kosong. Itu kan kita hitung yang tanda silang ini satu, ada 9 totalnya. Ini ada 12 data dikurangi 3 hit, berarti kan 9. Nah hit ratio ini tadi adalah semakin tinggi angka hit ratio ini berarti semakin bagus, dan miss ratio ini semakin kecil semakin bagus gitu. Ini kan 9/12 ya. Ini harus ditingkatkan lagi, semakin angka ini kecil makin bagus gitu. Nah kekurangan dari algoritma Vivo sendiri itu ada ditemukan oleh Belady, mana dinamakan anomali Belady. Keadaan dimana peg fault rate meningkat seiring dengan pertambahan jumlah frame. Tadi ada frame kosong, frame 1 dan frame 2. Nah misalkan ditambahkan jadi frame kosong, frame 1 dan frame 2, lalu frame 3 ditambahkan frame 3 di situ, maka peg fault ratio-nya meningkat gitu. Kita bisa bahas di next slide-nya. Nah di sini ada contoh, pakai contoh yang tadi, cuman di sini yang di bawah sini kita pakai 4, 1 2 3 4, jadi 4 frame, dimulai dari frame 0. Nah 4 frame ini tadi kita tes gitu, kita tes pakai data yang sama 3 0 1 4 0 1 2 3 4, ini sama yang di atas, bedanya ini 3 frame. Nah kita tes, nah ternyata setelah dites di sini dia mengalami 2 hit, sedangkan yang di 3 frame tadi mengalami 3 hit. Artinya ini anomali ini semakin framenya ditambah ini malah semakin memperburuk gitu. Jadi miss ratio-nya malah makin besar, bertambah 1, 10/12, sedangkan kita cuma pakai 3 frame tuh malah 9/12. Nah disinilah maka si algoritma Vivo tadi tidak digunakan secara murni, tapi dikombinasikan dengan algoritma lain. Demikian presentasi saya, sekian dan terima kasih.